بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله وعلى آله وصحبه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarh kitab At-Tauhid. Ta'alif Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan berkaitan dengan bab larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian kita masuk pada riwayat wali muslimin an Jundubi bin Abdullah qal, milik Muslim dari Jundub bin Abdullah, ia mengatakan sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla ayyamuta bi khamsin, sebelum wafat 5. Ya, di sini disebutkan nanti 5 hari, ada yang mengatakan 5 tahun. Wa huwa yaqul, dalam kondisi beliau mengatakan, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun. Sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah dari aku memiliki di antara kalian kekasih. Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya, kama takhadha Ibrahim khalilan, sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin khalilan. Seandainya aku bisa menjadikan dari umatku sebagai kekasihku, maka betul-betul aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Ini menunjukkan tentang keutamaan Abu Bakar, ya, bantahan terhadap orang-orang yang membencinya. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, dan sesungguhnya orang sebelum kalian dahulu menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ala wala tattakhidul qubura masajida fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah, maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Tarajum, tarjamah. Jundub huwa Jundub bin Abdullah bin Sufyan al-Bajali, sahabi masyhur. Jundub namanya adalah Jundub, nasabnya Abdullah, anaknya Abdullah bin Sufyan al-Bajali, seorang sahabat yang terkenal. Mata ba'da sittin radhiyallahu anhu, wafat setelah sittin. Di sini Allah alam apakah yang diinginkan umurnya, setelah umurnya 6 tahun atau setelah 60 Hijriah, radhiyallahu anhu. Al-Astani Abu Bakrin huwa Abu Bakrin As-Siddiq. Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'b bin At-Taimi, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Abdullah bin Utsman, ya, anaknya Amir bin Amr bin Ka'b At-Taimi, khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasul, siapa yang menggantikan? Abu Bakar. Wa afdalus sahabati bil ijma'. Dan beliau adalah sahabat yang paling mulia secara ijma'. Ijma' adalah dalil, hujjah, ya. Mata sanata salasata asyarata, wafat pada tahun 13 Hijriah. Walahu salasun wa sittuna sanatan, dan tatkala itu umurnya sekitar 63 tahun, radhiyallahu anhu. Bi khamsin ay khamsi layalin, yaitu 5 hari. Wa qila khamsi sinin, ada yang mengatakan 5 tahun. Jadi hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan 5 hari sebelum wafat. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum wafat. Inni abra'u ay amtani'u wa unkiru. Aku amtani', ya, menahan diri, wa ubri'u, wa unkiru, dan mengingkari.
Khalilan, al-khalil huwal mahbubu ghayatul mahabbati. Yang namanya khalil itu adalah kekasih yang berada pada puncaknya kasih. Ya, kalau mahbub itu yang dicintai. Habib itu yang dicintai. Tapi kalau sudah khalil itu sangat-sangat dicintai. Ala harfu istiftahin wa tanbihin. Ala di sini namanya huruf istiftah, pembuka. Ya, makanya adanya di awal, ya. Karena ini pembuka dari suatu jumlah. Wa tanbih, dan peringatan agar tatkala orang mengatakan ala, ketahuilah, seakan-akan apa? Memperingati. Ya, fokuslah, ya. Perhatikanlah. Man kana qablakum ya'ni al-yahuda wan nasara, yaitu orang Yahudi dan Nasara. Ya. Yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid bis-salati 'indaha wa ilaiha. Nah ini. Jadi orang Yahudi dan Nasara dianggap mereka menjadikan kuburan sebagai masjid itu bukan semata-mata membangun masjid di atasnya, bukan. Tapi dikarenakan sholat di sisi masjid dan sholat dia menuju di hadapan masjid atau menuju ke masjid, ya, ke arah sholat ke arah kuburan. Paham di sini? Wa bina'il masajid wal kibabi 'alaiha. Kemudian apa? Membangun masjid dan juga kubah di atasnya. Ini persis, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang juhal di zaman sekarang. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qubaila wafatihi ila ummatihi bi hadisin muhimmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis sebelum wafatnya. Kalau kubail itu tasghir, ya, menunjukkan waktunya sedikit. Sebelum tapi tidak lama, ya. Sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan hadis yang penting. Ini penting berkaitan dengan tauhid. Wa yukhbiru an makanatihi 'indallah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang kedudukannya di sisi Allah. Ya. Wa annaha balagat a'la darajatil mahabbati, bahwasanya kedudukan Nabi mencapai kepada derajat mahabbah yang paling tinggi. Apa itu? Sebagai khalil, ya, kekasih Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama nalaha abuhu Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana yang didapati oleh Ibrahim alaihi salam. Jadi di antara manusia yang menjadi kekasih Allah adalah dua, Ibrahim dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika nafa ay yakuna lahu khalilun ghairullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan dirinya yang memiliki kekasih dari selain Allah. Lianna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimi wa ma'rifati. Dikarenakan hatinya penuh dari mencintai Allah, mengagungkan Allah dan mengetahui Allah. Ya, ini alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbolehkan untuk menjadikan khalil selain Allah. Apa alasannya? Karena supaya tidak mendua. Paham di sini? Dan supaya hatinya itu fokus penuh, hanya yang ada pada hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selainnya. Itu alasannya, ya. Barakallahu fiik. Mafala yattasi'u li ahadin, sehingga tidak meluas kepada seorang pun fokus sama satu orang. Laki-laki kalau perempuan misalkan istrinya lebih dari satu kan nggak fokus kepada satu orang, ya. Harus membagi, ya. Tapi ini tidak boleh dijadikan dalil oleh ummahat atau ibu-ibu, ya, bahwasanya suami yang nggak boleh nikah lagi. Allah saja melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai yang lain, menjadikan khalil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun untuk kita ini justru syariatnya boleh 4 dengan syarat adil. Jadi nggak boleh ini dijadikan alasan untuk para ibu-ibu. Ini bahaya juga, ya. Kalau ibu-ibu baca ini bisa deh, ya. Menjadikan hujah di hadapan suaminya. Walau kana lahu khalilun minal khalqi lakana Abu Bakrin as-Siddiqa. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kekasih dari makhluk, maka Abu Bakar as-Siddiq lah yang akan dijadikan.
Wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin, dan itu adalah isyarah menunjukkan kepada keutamaan Abu Bakar, wastikhlafihi min ba'dih, dan juga menunjukkan bahwasanya Abu Bakar akan menjadi khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini? Ya, ini diantara riwayat yang menguatkan bahwa pemimpin setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar, ya. Dikarenakan Abu Bakar di antara keutamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk menjadikannya sebagai khalil jikalau itu diperbolehkan. Summa akhbara an ghuluwil yahudi wan nasara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang gulunya orang Yahudi dan Nasara fi kuburi anbiya'ihim, kepada kuburan nabi-nabi mereka, hatta sayyaruha muta'abbidatin syirkiyatin, sampai-sampai mereka jadikan kuburan tersebut muta'abbadat, ya, muta'abbadatin syirkiyatin, tempat beribadah, ya, syirik, tempat kesyirikan intinya, ya. Jadi kuburan itu adalah tempat kesyirikan. Wa naha ummatahu ay yaf'alu misla fi'lihim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya untuk melakukan yang semisal dengan perbuatan mereka. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwan, omong kosong kalau orang mengatakan dia adalah orang yang terjaga dari kesyirikan, terjaga manhajnya, terjaga dari kebidahan, terjaga dari dosa, dirinya kuat, dia tidak takut walaupun dia berkecimpung dengan orang-orang yang memiliki syahwat atau orang-orang yang memiliki syubhat. Itu omong kosong kalau misalkan dia tidak belajar, ya. Itu sebab mereka orang-orang yang menyimpang itu, kita meyakini bahwa mereka nggak belajar, itu aja, nggak punya ilmu. Sekalipun mereka punya ilmu, mereka tidak memahami, ya. Kalau misalkan mereka memahami, ini jelas konteksnya, bukan hujjah yang mutasyabihat, bukan, ya. Ini muhkamat, orang pun membacanya walaupun tidak dijelaskan paham, ya. Coba misalkan aulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, maka janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan itu masjid. Jelas nggak artinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kuburan dijadikan masjid, dia nggak butuh kan antum penjelasan dari orang lain? Nggak butuh, karena sudah jelas, mantap. Jadi omong kosong kalau orang mengatakan dirinya adalah paling menjalankan syariat Islam dalam kondisi malas belajar. Maka apa bedanya dengan orang-orang Nasara? Sama dengan ikhwan-ikhwan yang alhamdulillah diberikan hidayah manhaj salaf oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka malas belajar, yaitu hanya hanya ucapan saja. Sejatinya mereka sendiri nggak tahu manhaj itu bagaimana, ya. Barakallahu fiik. Sampai-sampai ya kita memiliki pendapat yang mana pendapat itu adalah pendapat ijma' dari kalangan salaf. Ada satu ikhwan tidak sama pendapatnya dengan pendapat ana. Dia mengatakan antum belajar sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bayangkan, saking nggak ngertinya manhaj, saking nggak ngerti apa ya? Kan dia nggak ngerti, nggak belajar. Coba ana yang belajar, dia cuman ikhwan, itu pun nggak ngaji. Walaupun ngaji mungkin ya tabligh akbar misalkan, sampai seperti itu, ya. Karena pendapat dia dengan pendapat ana berbeda, dan pendapat ana ini adalah pendapat ijma para salaf, dan pendapat dia adalah pendapat yang keluar dari ijma, ya, pendapat yang barakallahu fikum menggunakan dalil akhafud dararain. Sampai anda dikatakan antum belajarlah dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah itu kalau orang nggak belajar itu mereka nggak ngerti, ya. Jadi betul kita ini butuh kepada ilmu. Kalau sekelas ustadz, sekelas ulama saja, kadang ada lupanya dari ilmu, ya, dari ayat, dari hadis,
kadang ada lalainya, kadang ada luputnya. Sekelas Imam Syafi'i, ada pendapatnya yang kontradiksi dengan hadis, ada pendapatnya yang kurang tepat. Itu Imam Syafi'i yang luar biasa menuntut ilmunya. Apalagi orang-orang yang malas menuntut ilmu. Tapi kita ini nggak berpikir di situ ya. Kita hanya merasa kita cukup, selesai. Yang penting nggak melakukan kesyirikan, nggak melakukan kebidahan. Omong kosong, nggak ngerti dia. Justru pendapat dia itu pendapat kebidahan, tapi nggak tahu kalau itu bid'ah karena nggak belajar. Itu yang jadi masalah. Dan bisa jadi menyimpang dalam segi tauhid. Karena pendapat dia itu juga berkaitan juga dengan masalah tauhid. Tauhid rububiyah, masalah hukum. Ya, yang memberikan hukum adalah Allah Subhanahu wa taala, tauhid rububiyah. Bahaya. Makanya butuh orang itu punya ilmu. Ya. Setidaknya ilmu itu dia pelajari untuk apa? Untuk dirinya, untuk menamingi dirinya dari keharaman, dari syubhat. Minimalnya itu. Kalau sekelas orang yang berilmu itu masih adalah dia terjerumus kepada dosa, ya. Seperti kemarin siapa yang disebutkan? Abu Bakar bin Abi Daud dengan siapa kemarin? Abu Zur'ah atau siapa? Ya, masih ada kalam ya antara mereka, antara ya, yang satu ngomongin yang ini juga ngomongin yang itu. Dalam kondisi keduanya adalah ulama, ada terjadi hasad antara mereka. Yaitu manusiawi ya. Memang ujian untuk kita ini manusia. Kalau sekelas para ulama yang kita anggap ulama dan mu'tamad, diakui keilmuannya, masih kadang terjatuh kepada dosa. Apalagi kita ini yakin keburukan kita lebih besar dari mereka ya. Keburukan kita lebih besar dari mereka. Dari keburukan mereka. Munasabatul hadis lil bab. Kecocokan hadis untuk bab ini adalah anna fihi nahya 'an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadah. Terdapat larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat untuk beribadah. Li'annahu wasilatun lisyirki, dikarenakan itu adalah wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Kama tafa'alul yahudu wan nasara, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi dan Nasara, wa ghairuhum min ahlil bid'ah, dan yang selain mereka dari ahlul bid'ah, menjadikan kuburan sebagai masjid. Ma yustafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faidah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama, an-nahyu an ittikhadil quburi amkinatan lil ibadati yusalla 'indaha aw ilaiha wa yubna 'alaiha masajidu aw kibabun. Larangan dari menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat untuk beribadah, disolatkan di sisinya atau solat menghadap ke kuburan, dibangun di atasnya masjid atau kubah, ya, termasuk hanya sholat misalkan, itu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid, mendapatkan laknat dari Allah, ya, mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa berupa laknat. Atau apa? Atau sholat menghadap kuburan, termasuk. Beda kalau misalkan ada pembatas ya, beda ya. Misalkan pembatasnya adalah jalan. Ini masjid, sampingnya jalan, sampingnya kuburan. Atau pasar, atau misalkan sungai ya. Tapi kalau misalkan satu halaman, satu pagar, bahkan satu pagar ya, walaupun nggak masuk masjidnya, itu sudah termasuk apa? Sholat di kuburan. Makanya kalau misalkan ada masjid, di pekarangannya ada kuburan, mau di samping, mau di belakang atau di depan, walaupun nggak masuk di masjid, tapi itu masih wilayah masjid, itu termasuk apa? Ya, kuburan, ya, termasuk apa? Sholat di kuburan, maka nggak boleh sholat di situ. Dan di Palembang ini ada beberapa masjid yang ada kuburannya, ya. Bahkan itu adalah tanah kuburan, dibangun juga masih di situ. Ya. Itu menunjukkan apa? Coba sekarang gimana sudah terbangun masjid mewah misalkan.
mau dipindah, mana pindahnya? Hancur. Sia-sia uangnya, ya enggak? Dan Anda yakin itu juga mungkin banyak orang-orang yang nyumbang, cuman karena nggak punya ilmu tadi. Akhirnya kerugian, ya, bukan apa? Bukan manfaat, bukan kenikmatan, tapi kerugian. Dia sudah nyumbang, harusnya amal jariyah, sedekah jariyah, ternyata apa? Jadi dosa jariyah. Itu pentingnya ilmu, ya, menjaga kita dari kerugian. Dan ya ikhwan, kalau misalkan orang menuntut ilmu itu, coba antum ingat ucapan salah satu salaf, disebutkan di dalam kitab Taisir Mustalahul Hadis milik Mahmud At-Tohan. Salah satu dari salaf menyebutkan, talabtul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa lillah. Dulu aku menuntut ilmu untuk selain Allah, maka ternyata ilmu itu enggan kecuali hanya untuk Allah. Maksudnya apa? Awalnya mungkin niatnya nggak baik, cuman karena dia terus menerus menuntut ilmu, dia ternasihati dengan ilmunya, sehingga apa? Sedikit-sedikit berubah, meninggalkan dosa 1, 2, 3, 4, 5. Niatnya juga berubah, yang tadinya bukan untuk selain Allah, untuk Allah. Nah, jadi kalau misalkan ada orang mengatakan, aku nggak maulah menuntut ilmu banyak-banyak, jadi ustadz tapi munafik, misalkan. Ada ustadz, dia nuntut ilmu tapi ternyata perbuatannya, ya, menyimpang, misalkan. Kan banyak demikian. Itu nggak bisa kita jadikan dalil untuk kita tidak menuntut ilmu, ya. Justru itu adalah sebetulnya sifat malas kita. Ngomong aja kita malas menuntut ilmu, nggak usah nyari alasan, ya nggak? Dengan alasan menjelekan, ya, derajat ustadz. Kalau kita paparkan, apakah seluruhnya ustadz yang demikian? Enggak, ya, justru sedikit. Yang kebanyakan ahlul ilmu itu malah apa? Malah yang paling terjaga dirinya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya hanyalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hambanya adalah para ulama. Karena mereka punya ilmu. Itu yang membuat mereka takut kepada Allah, yaitu sebab ilmunya. Ya, jadi alasan saja itu. Kalau ada orang ngomong, aku nggak mau menuntut ilmu, aku mau, ya, seperti orang normal aja, misalkan kerja dan seterusnya, yang penting terjaga dari dosa, itu omong kosong. Nggak mungkin orang terjaga dari dosa tanpa ilmu, nggak mungkin. Hadaron minal wuqu'i fi syirki bisababi dzalik, sebagai peringatan dari terjatuh kepada kesyirikan disebabkan itu, yaitu disebabkan menjadikan apa? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Ibadahnya kepada Allah, ya enggak? Cuman tempatnya di kuburan. Ya, nanti lama kelamaan mereka yang bangun masjid sudah mati, datang generasi baru menyangka bahwasanya masjid itu dibangun untuk menyembah kuburan tertentu. Bayangkan, sebagaimana yang dilakukan oleh kaumnya Nuh alaihissalam. Atsaniyah, saddu dara'i al-mufdiyati ila syirki, menutup jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Ats-tsalisah, yang ketiga, itsbatul mahabbati lillahi subhanahu ala ma yaliqu bi jalalihi, menetapkan sifat cinta milik Allah subhanahu wa ta'ala atas hal yang layak bagi kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat mahabbah, cinta, ya. Dan sifat cinta Allah subhanahu wa ta'ala ini, itu adalah sifat cinta yang layak bagi Allah dan tidak serupa dengan makhluknya. Adapun orang-orang dari kalangan ahlu bidah yang mengingkari sifat ini, mereka mengatakan bukan, ya, itu bukan maknanya Allah memiliki sifat cinta. Kalau kita katakan Allah memiliki sifat cinta, berarti Allah sama dengan makhluknya, karena makhluk juga memiliki sifat cinta. Makanya mereka takwil, berarti makna mahabbah di situ adalah asaba, ya, isab, ya, memberikan pahala, ya, memberikan pahala. Ya. Kata mereka maknanya apa? Dari asaba yusibu isabatan, isabah. Ar-rabi'ah fadlul khalilain, keutamaan khalilain. Siapa itu? Muhammadin wa Ibrahim alaihi wassalam, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Itu khalilullah, ya, khalilallah,
Keduanya adalah kekasih Allah. Al-khamisah fadlu Abi Bakrin As-Siddiq, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, wa annahu afdalul ummati 'alal itlaq, bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah umat yang paling afdal secara mutlak. Setelah siapa? Setelah Nabi dan juga Rasul. As-sadisah yang keenam, annahu dalilun 'ala khilafati Abi Bakrin As-Siddiq, bahwasanya itu adalah ucapan Nabi ini adalah bukti yang menunjukkan kepada kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini bantahan kepada kaum Syiah yang mencela Abu Bakar As-Siddiq, yang merendahkan Abu Bakar As-Siddiq, dan bahkan mengatakan kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq itu tidak sah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.